Saya Rizky Wayunisyaningrum dengan NIM 112110458. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian UMKM. UMKM merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil maupun rumah tangga. Indonesia sebagai negara berkembang menjadikan UMKM sebagai fondasi utama sektor perekonomian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mendorong kemampuan kemandirian dalam berkembang pada masyarakat, khususnya dalam sektor ekonomi. Perkembangan UMKM di Indonesia terus meningkat dari segi kualitasnya. Hal ini dikarenakan dukungan kuat dari pemerintah dalam pengembangan yang dilakukan kepada para pegiat usaha UMKM, yang mana hal tersebut sangat penting dalam mengantisipasi kondisi perekonomian ke depan serta menjaga dan memperkuat struktur perekonomian nasional. Selanjutnya, kriteria umum UMKM. Ada beberapa kriteria tertentu supaya sebuah usaha dapat dikatakan sebagai UMKM. Yang pertama, usaha mikro. Sebuah usaha dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 300 juta dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak 50 juta. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha atau perseorangan. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan undang-undang. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat dua ciri-ciri. Yang pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya sebesar 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar dalam 1 tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar 500 juta dalam 1 tahun. Perkenalkan, nama saya Trinul Kaparesti. Di sini saya akan membacakan tentang dasar hukum UMKM. Dasar hukum dari UMKM tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Undang-Undang UMKM selain itu terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang pelaksanaan UMKM yang mengatur lebih lanjut perihal pengembangan usaha kemitraan perizinan. Di dalam pasal 1, angka 1, 2, dan 3 Undang-Undang UMKM dijelaskan mengenai definisi dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya ada peran UMKM untuk perekonomian. Kontribusi terbesar dari usaha UMKM adalah industri perekonomian kreatif yang bisa kita lihat dari data pertumbuhan yang cukup positif dengan pertumbuhan hingga 5,6% sejak 2010 sampai 2013. Dilihat dari segi tenaga kerja, UMKM mampu tumbuh dari 96,99% menjadi 97,22% dalam 5 tahun terakhir. Dengan kata lain, UMKM bisa dianggap memiliki peran yang cukup strategis dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya Ranita Sari akan menjelaskan tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga grafik dari data omset penjualan UMKM Umah Ngees. Kami sudah melakukan pencatatan omset penjualan Umah Ngees selama 2 pekan, yaitu dari tanggal 1 Mei sampai dengan 22 Mei 2023. Untuk memudahkan perhitungan, kami menuliskan omset penjualannya dalam bentuk ribuan. Langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi yaitu kita harus mencari nilai maksimalnya terlebih dahulu.
Nilai maksimal di sini yaitu 1720, dan langkah yang kedua kita harus mencari nilai minimalnya. Di sini untuk nilai minimalnya yaitu 1035. Setelah mencari nilai minimal dan maksimal, maka kita harus mencari jangkauan. Untuk rumus jangkauan yaitu nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Maka 1720 dikurangi dengan 1035 yaitu 685. Langkah yang keempat yaitu mencari interval kelas. Rumusnya yaitu 1 ditambah 3,3 dikali log n, di mana n itu adalah jumlah data. Jika dimasukkan ke dalam rumus, maka 1 ditambah 3,3 dikali dengan 1,342 sama dengan 1 ditambah 4,42, hasilnya yaitu 5,4. Jika dibulatkan ke atas menjadi 6. Yang terakhir yaitu kita harus mencari panjang jangkauan. Panjang jangkauan di sini yaitu 685 dikurangi dengan 686. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang sudah jadi. Bisa kita lihat, ada nilai minimalnya yaitu 1035 sampai dengan 149. Kenapa range omsetnya seperti ini? Karena ini didapat dari nilai minimal ditambah dengan panjang jangkauan, di mana 1035 sampai 1149 frekuensinya ada 5, 1150 ditambah 1264 frekuensinya 2, dan 1265 sampai 1379 untuk frekuensinya 2, 1380 sampai 1494 frekuensinya yaitu 4. Dan 1495 sampai 1609 frekuensinya 8. Yang terakhir yaitu 1610 sampai 1720 untuk frekuensinya yaitu 1. Nah, ini dia histogram yang sudah kami buat dari tabel distribusi frekuensi tadi. Bisa kita lihat di sini untuk angka 1035 sampai 1149, frekuensinya yaitu 5. Kemudian ada 1150 sampai 1264, intervalnya yaitu 2. 1265 sampai 1379, itu intervalnya, itu frekuensinya yaitu 2. Untuk angka 1380 sampai 1494, frekuensinya yaitu 4. Untuk 1495 ditambah 1609, frekuensinya yaitu 8. Yang terakhir yaitu 1610 sampai 1724, frekuensinya yaitu 1. Dan yang terakhir yaitu ada grafik. Ini adalah grafik garis. Hampir sama dengan histogram, ini mencerminkan seberapa banyak frekuensi dan juga berapa nilainya. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang tabel distribusi frekuensi, histogram, dan juga grafik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusdi Purnamaningsih dengan NIM 110110630. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemusatan data yang terdiri dari 3, rata-rata, modus, dan medium. Nah, saya akan bahas tentang rata-rata. Nah, di sini kita ada 2 tabel, yaitu omset dan frekuensi. Nah, omset sendiri dan frekuensi sudah ada di tabel sebelumnya yang dijelaskan oleh Mbak Ranita. Nah, di sini kita harus mencari titik tengahnya dulu. Titik tengahnya itu 1092. Dari mana titik tengah itu berasal? Yaitu dari 1949 dikurang 1035 yaitu 57. Kemudian 57 ditambah dengan 1035 hasilnya adalah 1092.
Terus 1150 ditambah 57 hasilnya 1207 dan seterusnya pun begitu. Kemudian kita sudah mencari tengahnya, lalu dikalikan dengan frekuensinya atau FI yang akan menghasilkan FI kali XI, yaitu 1092 dikali 5 yaitu 5460. Nah, 2 dikali 1207 hasilnya 2414 dan seterusnya begitu. Kemudian jumlah FI itu ditambahin semua dari 55.460 sampai dengan 1667 yang jumlahnya yaitu 30.349 dan FI-nya juga ditambahkan dari 5 sampai 1 yaitu 22. Kemudian kita mencari rata-ratanya sudah bertemu semua. FI kali XI dibagi FI yaitu 30.349 dibagi 22 hasilnya yaitu 1379,5. Kemudian saya akan menjelaskan modus. Nah, modus sendiri itu memiliki rumus yaitu TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. TB-nya sendiri itu artinya titik bawah dari frekuensi paling besar, yaitu 1495. Nah, biasanya TB itu mempunyai rumus sendiri yaitu dikurangi 0,5. Jadinya hasilnya 1944,5. Nah, ditambah D1. D1 sendiri adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Kelas sebelumnya itu adalah 4. 8 dikurang 4 sama dengan 4. D1-nya 4. Nah, terus D2 selisih frekuensi dari kelas setelahnya yaitu 1. Nah, 8 dikurang 1 yaitu 7. P adalah omset awal dikurang omset sebelumnya yaitu 1495 dikurang 1380 yaitu 115. Jadi kita tinggal masukin aja ya. TB ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikali P. TB tadi sendiri adalah 1494,5 ditambah 4 per 4 tambah 7 dikali 115 yaitu 1494,5 ditambah 460 dibagi 11 yaitu hasilnya 1536,3. Oke, di sini aku akan jelasin yang ketiga yaitu median. Median sendiri itu ada rumusnya yaitu median TB ditambah setengah dikali frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali P. TB-nya sendiri kita omset. Omsetnya itu kita cari yang paling besar yaitu 8. Kayak sebelumnya tadi ada rumus 0,5 ya. 0,5. Jadi 1495 dikurang 0,5 yaitu 1494,5. Nah, setengah N itu yaitu frekuensi kumulatifnya itu 22. Jadi setengah dikali 22 sama dengan 11. Nah, terus tinggal kita masukin aja P-nya panjang omset kayak sebelumnya, tinggal 1494,5 ditambah 11,8 dibagi 21 dikali 115. Hasilnya yaitu 1510,92. Sekian, terima kasih. Berikutnya terdapat analisa penurunan omset dari Umah Nge-S. Dari data yang telah kami dapatkan, kami menemukan bahwa ada penurunan omset di tanggal 7 Mei 2023. Jika melihat omset di tanggal 6 Mei 2023 yaitu sebesar 1.556.000 dan di tanggal 7 Mei 2023 menjadi 1.035.000. Hal tersebut mengalami penurunan sebesar 521.000. Selanjutnya ada faktor-faktor penyebab penurunan omset. Yang pertama, hari libur kerja. Sebagian besar konsumen Umah Nge-S adalah karyawan, anak sekolah, mahasiswa, dan pegawai yang dominan mengalami libur di hari Minggu.
Berhubung tanggal 7 Mei 2023 merupakan weekend, maka ini bisa menjadi salah satu penyebab dari penurunan omset dari rumah nge-es. Yang kedua, cuaca. Seperti yang kita ketahui bahwa cuaca merupakan salah satu penyebab penurunan omset dari usaha es. Hal ini juga terjadi pada usaha rumah nge-es. Ketika musim hujan, omset akan mengalami penurunan. Selanjutnya terdapat manfaat pengamatan bagi pemilik UMKM. Manfaat yang dilakukannya pengamatan terhadap UMKM rumah nge-es yaitu kita dapat belajar melakukan pencatatan omset penjualan dan memudahkan analisa faktor-faktor penyebab adanya penurunan omset. Jadi kesimpulannya, UMKM adalah kegiatan atau usaha bisnis yang dilakukan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Pengamatan terhadap UMKM sangat penting dilakukan agar hasil yang maksimal. Dalam sebuah usaha pasti akan ada naik turunnya omset. Oleh karena itu, kita harus melakukan pengamatan terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya naik turunnya omset yang tentunya akan bermanfaat untuk mencari solusi penanganan resiko sejak dini. Halo Mas Kanto, selamat sore. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sehat. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, untuk usaha Mas Kanto ini, untuk brandnya apa Mas? Brand kita itu adalah Umang Es. Umang Es itu berarti kalau bahasa Indramayu itu rumahnya orang mau es gitu, rumahnya es. Karena kita harapan kita Umang Es itu ya nanti bisa jadi rumahnya orang pengen nge-es gitu kan. Entah itu nge-es teh, ya es itu kesini. Itu sih harapan kita. Untuk pertama, ide membuka usahanya itu dari mana Mas? Yang pertama itu kita karena pandemi corona itu saya juga dulu satu PT dengan Radita tentunya, tapi ide itu muncul ketika saya bertemu dengan teman saya. Karena kalau saya di pesantren, beliau memiliki usaha boba, kemudian saya coba main dengan beliau, kemudian saya melihat cara prosesnya, saya melihat step by step dia menjalankan bisnisnya. Habis itu saya mulai termotivasi untuk ikut terjun di dunia es. Tentunya saya ada beberapa riset-riset yang harus kita harus kita jalankan. Seperti kita harus tahu kita dapat bahan baku dari mana, rasanya seperti apa. Tentunya itu ada risetnya. Kemudian kita menemukan satu formula yang mungkin cocok untuk kita jualan. Akhirnya dari situ kita mulai dari tahun 2020, kita tahun 2020 kita mulai merintis. Habis itu baru itu ada boba doang, waktu itu ada boba doang. Tapi mengikuti perkembangan zaman, sekarang lagi ada booming es teh. Kita ada es teh, mungkin es teh juga penjualan kita paling laris bagi teman-teman. Kemudian cendol, nah yang ini adalah cendol. Karena saya punya ide waktu itu kenapa harus ada cendol, karena saya begini, cendol itu minuman tradisional Indonesia yang semua orang pasti tahu itu cendol apa atau dawet itu apa. Tetapi kayaknya tuh orang itu agak segan untuk mengkonsumsi cendol, agak kurang gitu, khususnya di daerah Cikarang ini. Kalau di Jawa mungkin sudah sangat familiar dengan cendol, dengan dawet. Akhirnya saya berpikir gimana caranya membuat minuman tradisional tapi dikemas seperti kekinian, yang seperti sekarang yang ada di depan Renenda itu. Jadi kita bikin packing dengan bagaimana cendol itu bisa terlihat seperti lebih minuman kekinian. Biar orang lebih tertarik karena market kita di sini adalah anak-anak sekolah, mahasiswa. Jadi itu sih ide pertamanya dari Umang Es. Untuk selanjutnya, untuk modal awalnya berapa Mas kira-kira untuk membuka usaha seperti ini? Modal awal saya itu karena saya waktu itu masih jadi karyawan, itu saya cicil. Waktu itu saya cicil beli gerobaknya dulu second 1.400.000 kalau nggak 1.500.000. Kemudian saya cicil beli mesin presnya yang second itu juga bekas
mahasiswa, dia ada event buka puasa atau apa, dia beli itu tapi nggak pernah dipakai lagi sama mahasiswa tersebut. Jadi saya beli, kemudian dari blender itu saya beli cicil, pokoknya saya beli cicil. Saya jadi kurang tahu pasti berapa modal awal waktu kita menjalankan, karena waktu itu kita sangat terbatas, modal kita sangat terbatas, jadi kita cicil dari blender, kemudian bahan baku, proses, semua lubang, mesin pet dan lain-lain itu kita cicil. Tapi estimasi itu sekitar mungkin ya 6-7 juta. Kemarin kan kita mendata omset penjualan Mas Anto ya selama 2 minggu dari tanggal 1 Juli sampai tanggal 22. Itu ada penurunan di tanggal 7, tanggal 6 Mei itu kan penjualannya 1 juta, omsetnya itu 1.556.000. Lalu di tanggal 7 Mei itu 1.035.000. Kira-kira penurunan itu sebenarnya apa Mas? Kita harus lihat dulu itu tanggal itu tuh apakah itu hari Sabtu, apakah hari Minggu, ataukah hari biasa. Nah, kalau misalkan di Sabtu Minggu memang di lapak di sini itu ada mengalami penurunan karena basis konsumen kita itu dari anak sekolah, karyawan rumah sakit, mahasiswa dari Universitas Medika Suherman, kemudian di belakang ada PT kawasan. Dari situ kemungkinan besar adalah ketika ada penurunan di hari itu adalah mungkin itu di weekend, di hari Sabtu atau hari Minggu, seperti itu. Karena mahasiswa sama karyawan Betul, libur karena mahasiswa, karyawan, anak sekolah juga Sabtu Minggu di sini libur. Jadi mungkin ada sedikit penurunan di produk kita, mungkin di teh. mungkin ada tips-tips kiat-kiat sukses itu untuk membuka usaha yang orang muda yang mau membuka usaha. Saya sudah beberapa kali mengikuti seminar dan beberapa kali saya diundang sebagai pembicara di seminar tersebut. Kebanyakan dari kita itu adalah memulai usaha itu sebenarnya bukan karena nggak punya modal, bukan karena kita nggak punya bakat, tetapi kita tidak punya keyakinan untuk memulai usaha tersebut. Jadi modal atau tips menurut saya bagi anak-anak muda adalah ketika kita memiliki impian, nah maka galilah impian teman-teman, karena pada dasarnya modal utama teman-teman adalah yang kalau pengen membuka usaha adalah ya harus punya impian dulu. Apa impian? Kalau tidak punya impian, otomatis ya kita nggak bisa untuk men-trigger orang itu untuk melakukan melakukan tindakan yang agresif untuk melakukan usaha. Karena pada dasarnya orang usaha itu bukan karena nggak punya modal, tapi adalah keyakinan dan keberanian. Jadi yang terpenting adalah buat anak-anak muda, jika ingin memulai usaha, yang penting mulai aja dulu. Setelah itu ada gagal, itu udah pasti. Udah pasti. Jadi kalau misalkan nggak pernah memulai, terus kemudian nggak ada gagal, dan nggak ada yang katanya namanya kata sukses. Tapi kalau udah ada mulai dulu, gagal nanti ujungnya ke sukses. Jadi mulai aja dulu, apapun yang kalian teman-teman memiliki maksimalkan. Karena dulu saya aja di sini buka di sini itu modalnya adalah menggadai mas kawin. Ya karena memang saya yakin untuk usaha ini nanti kedepannya bakal lebih besar lagi. Jadi untuk sekarang mungkin ya teman-teman yang mau buka usaha yang penting punya keyakinan.